Andrea Pirlo mencari solusi lini tengah melawan Crotone. Dengan Arthur cedera dan Adrien Rabiot diskor, Nicolo Fagioli bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi starter bagi Juventus dalam pertandingan mereka melawan Crotone. Andrea Pirlo menghadapi dilema seleksi dengan dua pemain reguler tersebut absen dalam pertandingan tersebut. La Gazzetta dello Sport via Football Italia melaporkan bahwa Fagioli diadili dalam latihan jelang pertandingan. Namun anak muda tersebut menghadapi persaingan untuk mendapatkan tempat awal dari Aaron Ramsey yang telah pulih dari cedera pada waktunya untuk pertandingan tersebut. Dapat dimengerti bahwa mantan pemain Arsenal tersebut difavoritkan untuk melengkapi tiga lini tengah yang sudah termasuk Weston McKennie dan Rodrigo Bentancur. Ramsey mengalami masa cedera di Turin dan dia baru saja kembali dari masalah otot yang membuatnya absen sejak akhir bulan lalu. Dia kembali ke lapangan dalam beberapa menit terakhir dari kekalahan 2-1 Juve di Porto dan bisa menjadi starter dalam pertandingan melawan Crotone. Fagioli telah dipromosikan ke tim utama Juve dan melakukan debutnya untuk tim senior di Coppa Italia bulan lalu. Dia adalah salah satu dari beberapa pemain tim junior yang telah diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman tim utama oleh Pirlo. Dengan Crotone berjuang keras, Juve harus kembali ke jalur kemenangan melawan mereka setelah kemunduran mereka baru-baru ini melawan Napoli. Juventus versus Crotone, Paulo Dybala bakal comeback. Sebuah kabar gembira datang bagi Juventus. Penyerang mereka Paulo Dybala dilaporkan bakal comeback di akhir pekan ini. Juventus akan melakoni giornata ke-23 Serie A pada akhir pekan ini. Mereka akan berhadapan dengan Crotone. Juventus sendiri berharap bisa meraih kemenangan di laga tersebut. Pasalnya mereka sudah menelan 2 kekalahan beruntun dalam 1 pekan terakhir. Sky Sport Italia mengklaim Juventus akan mendapatkan tambahan tenaga jelang laga tersebut. Paulo Dybala diyakini sudah bisa bermain di partai tersebut. Dybala memang sudah agak lama tidak bermain di lini serang Juventus. Ia sudah absen selama 1,5 bulan karena mengalami cedera. Namun ia dilaporkan kini sudah pulih dari cederanya. Ia disebut kini tengah berlatih keras agar siap bermain di akhir pekan nanti. Karena ia baru pulih dari cedera, ia dinilai belum terlalu fit. Jadi ia kemungkinan besar akan masuk sebagai pemain pengganti di laga tersebut. Kembalinya Dybala tersebut akan menjadi angin segar bagi Juventus yang sedang kesulitan mencetak gol. Ex-striker Real Madrid sebut Cristiano Ronaldo tak cocok dengan Pirlo. Cristiano Ronaldo merupakan pemain Juventus paling produktif pada musim 2020-2021. Pemain asal Portugal tersebut telah mencetak 23 gol dari 27 pertandingan di semua kompetisi. Ex-pemain Real Madrid tersebut juga memimpin daftar top Liga Italia musim ini bersama striker Inter Milan Romelu Lukaku dengan torehan 16 gol. Ronaldo merupakan pemain andalan pelatih Juventus Andrea Pirlo dalam mengarungi beragam kompetisi. Namun pemain berusia 36 tahun tersebut gagal mencetak gol di 2 pertandingan terakhir Juventus di semua ajang. Terbaru Ronaldo gagal mencetak gol kala Juventus ditumbangkan Porto dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Estadio do Dragão pada Rabu lalu. Laga tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Porto. Antonio Cassano menilai bahwa Ronaldo masih dalam top performanya. Cassano juga menyebutkan bahwa mantan pemain Manchester United tersebut pemain yang egois dan tak cocok dengan strategi Pirlo. Saya selalu mengatakan meskipun dia adalah pemain yang fenomenal dan telah mencetak banyak gol, namun dia tidak cocok dengan strategi Andrea Pirlo, kata Cassano seperti dilansir bolasport.com dari Twitch. Dia mencetak gol tiap pertandingan, itu benar. Tapi dia kesulitan dengan ide Andrea. Dia adalah pemain yang sedikit egois. Dia tidak memberikan kesempatan pemain lain untuk mencetak gol. Dia tipe pemain yang hidup untuk mencetak gol bukan untuk pertandingan, untuk pertandingan besar.
Dia hidup untuk mencetak gol dan situasi pada saat ini semakin buruk. Bertahun-tahun telah berlalu untuk semua orang dan dia mengalami kesulitan, ujar Pirlo melanjutkan. Cassano juga menyoroti penampilan Juventus di ajang Liga Champions. Paradoksnya adalah Juventus telah membeli seorang pemain yang telah memenangkan 5 trofi Liga Champions, tetapi mengalami banyak kesulitan di Liga Champions, ucap Cassano. Ini jelas bahwa Pirlo memenangkan trofi dalam 4 atau 5 tahun, tetapi Juventus menginginkannya dengan segera, tutup Cassano. Terungkap ini alasan Moise Kean tinggalkan Juventus. Kakak Moise Kean, Giovanni Kean menuturkan alasan mengapa sang adik hengkang dari Juventus di tahun 2019 silam. Ia menyebut bahwa Maurizio Sarri menjadi penyebab sang striker harus hengkang dari Turin. Kean adalah salah satu striker muda berbakat milik Juventus. Ia dikadang-kadang menjadi striker masa depan Juventus setelah dia diorbitkan oleh Massimiliano Allegri. Namun pada tahun 2019, Kean secara mengejutkan meninggalkan Turin. Ia dipindah ke Everton dengan mahar transfer 30 juta euro. Giovanni menyebut bahwa sang adik dan Juventus sebenarnya tidak mau berpisah. Saya rasa Juventus sebenarnya tidak mau menjualnya, buka Giovanni kepada Radio Bianconera. Menurut Giovanni, pergantian pelatih di Juventus pada tahun 2019 menjadi penyebab Kean pergi. Ia menyebut Maurizio Sarri yang pada saat itu menjadi juru taktik baru si nyonya tua tidak menginginkan kehadiran sang adik. Dia pergi bukan karena uang. Saya rasa ia pergi karena keputusan pelatih. Jika pada saat itu Allegri bertahan, maka Moise juga akan bertahan. Giovanni menyebut bahwa kepindahan Moise ke Everton tersebut memberikan dampak yang bagus. Sang striker dinilai semakin matang semenjak meninggalkan Juventus. Saya rasa pindah keluar Italia berdampak bagus baginya. Dia menjadi pribadi dan pesepak bola yang lebih dewasa. Pindah ke luar negeri itu tidak pernah mudah dan mengubah gaya hidup menjadi tersulit baginya. Namun sejauh ini ia tidak punya masalah beradaptasi dan ia mudah bergaul dengan orang lain. Kean yang saat ini dipinjamkan Everton ke PSG tampil cukup baik di musim 2020-2021. Yang terbaru, ia mencetak 1 gol ke gawang Barcelona saat PSG menghajar tim asal Spanyol tersebut dengan skor 4-1. Ronaldo menginstruksikan agennya tentang masa depannya menyusul kritik di Juventus. Salah satu alasan Cristiano Ronaldo bergabung dengan Juventus adalah untuk membantu mereka mengakhiri penantian mereka akan trofi Liga Champions. Portugis telah memenangkannya bersama Manchester United dan Real Madrid, sementara Juve belum memenangkannya selama lebih dari 20 tahun. Lion menyingkirkan mereka dari kompetisi di babak 16 besar musim lalu, dan mereka tertinggal dari FC Porto 2-1 di tahap yang sama menjelang leg kedua. Bahkan hasil liga mereka belum positif dan Ronaldo sekarang beresiko mengakhiri musim ini tanpa trofi. Dia telah menghadapi kritik dari para penggemar. Calcio Mercato melaporkan bahwa kritik tersebut telah sampai kepadanya. Dengan hanya 1 musim tersisa pada kontraknya saat ini di akhir musim ini, laporan tersebut mengatakan dia telah menginstruksikan perwakilannya untuk mencarikannya tim baru. Dia bukan pemain termuda, tapi dia tetap efektif dan saat ini menjadi salah satu pencetak gol tertinggi di Italia. Dia adalah pencetak gol terbanyak bersama Romelu Lukaku di peringkat gol dengan 16 gol dari 18 pertandingan. Ini adalah angka-angka yang akan menarik tim manapun di seluruh dunia, dan Juventus beresiko kehilangan salah satu rekrutan terbesar mereka. Selain gol-golnya, dia juga bisa dibilang pesepak bola paling laku di dunia, dan Bianconeri tidak akan ingin kehilangan seseorang yang penting. Akan menarik untuk melihat apakah dia akan memaksa Bianconeri untuk menjualnya di musim panas.